latih diri untuk bicara keras di situ dulu. Karena di orang lain tidak mungkin saya bicara toh. Pengalaman pertama berdiri di tengah-tengah masyarakat laki-laki yang, waduh, itu kakak butuh waktu untuk pelajari ini karakteristiknya bagaimana pintu masuk, bagaimana cara saya hadapi reaksi mereka gitu ya. Jadi waktu kita datang memfasilitasi masyarakat, jangan kita selalu menganggap bahwa kita itu yang tahu semua gitu. Kita itu yang hebat, kita ingin mendoktrin mereka, tidak boleh. Ini kan proses kita menghargai. Kita memulai dari apa yang mereka bilang, memulai dari apa yang mereka sampaikan. Ya, maksudnya untuk perempuan-perempuan muda, saya pikir ya dunianya itu dunia yang menarik gitu. Menarik dalam arti ada ruang yang terbuka untuk kita belajar dan ya tidak boleh mengeksploitasi dan memanfaatkan masyarakat mereka dengan kepolosan mereka. Nah, yang penting adalah tadi ya, tetap membangun kepercayaan diri kita bahwa kita bangga kalau bisa kerja untuk masyarakat gitu. Bersama saya Cesario di Bingkai Cerita Rakyat. Oke, pada episode kali ini Tong akan berbincang-bincang ringan dengan narasumber yang sudah bersama dengan orang. Langsung saya Tong sapa narasumber. Kita pun narasumber. Mama Naomi, atau saya sebut Ibu Naomi ya. Apa kabar Ibu? Halo Cesar, puji Tuhan baik. Luar biasa, semoga kabar baik ini memberikan warna yang indah buat Tembu Podcast saat ini. Oke Mama, di Tembu Podcast kali ini saya ingin sebagai anak muda, saya ingin Mama sharing bagaimana transfer knowledge itu. Mama cerita tentang bagaimana Mama sebagai, saya sebut ini sebagai aktivis yang sudah cukup sepak terjangnya banyak sekali di dunia LSM. Nah, mungkin Mama bisa sharing ke kita mulai dari historis pertama kali Mama bisa bekerja sebagai seorang aktivis, atau awalnya bekerja dan sekarang sudah menjiwai sebagai seorang aktivis. Silakan Mama mungkin perkenalkan diri dan Mama bisa sharing ke kita. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Nama saya lengkapnya adalah Naomi Marasian. Saya berasal dari Jayapura atau yang sering disebut dengan negeri matahari terbit ya, TABI, dari Lembah Grime. Ya, cerita bekerja di NGO ini sebenarnya cerita sudah sejak tahun 92 ya, kalau tidak salah 92 atau 93 itu selesai SMEA. Saya langsung terjun bekerja di lembaga ini. Nah itu awalnya ikut-ikut dulu begitu, awal ikut-ikut dulu sambil ya coba belajar begitu ya. Dulu lembaga ini namanya itu YKPHM atau Yayasan Kerjasama Pendidikan Hukum Masyarakat Irian Jaya zaman itu. Irian Jaya, IRJA. Ya. Nah, kemudian ya saya bergabung untuk ya bantu-bantu begitu. Ceritanya bantu-bantu karena zaman itu yang bekerja di lembaga ini itu semua para lelaki gitu ya. Itu laki-laki semua yang kerja semua. Dan saya ada di tengah-tengah saudara-saudara laki-laki yang memang luar biasa, mereka di zaman itu semangatnya itu untuk bekerja mengabdi bagi masyarakat itu cukup kental dan sangat istilahnya itu kepapuannya itu ya mau dibilang cukup luar biasa begitu ya, sehingga saya ada di tengah mereka dan saya mulai kemudian ya karena dengan proses interaksi saya lebih banyak membantu mereka untuk urusan-urusan laporan-laporan mereka. Kalau pas mereka ke lapangan kembali saya membantu untuk mencatat gitu ya, mencatat hasil dari cerita mereka dari lapangan, termasuk juga coba membantu untuk membuat laporan keuangan mereka. Nah itu lumayan 1 tahun lah saya ada di situ. Terus
Ya kemudian saya diminta untuk mengurus administrasi di lembaga ini gitu. Ya itu cukup panjang ceritanya karena saya di SMEA itu saya belajarnya di perkantoran, tapi tiba-tiba saya masuk saya harus urus keuangan di kantor itu di 3 tahun tuh saya tidak belajar matematika dan itu benar-benar sesuatu yang kadang-kadang membangun kepercayaan diri itu butuh proses lagi gitu situ. Untuk meyakinkan bahwa matematika itu 2 tambah 2 ya tetap 4, tidak akan kemana-mana begitu. Karena kalau di jurusan waktu perkantoran saya tidak, istilahnya tidak belajar matematika. Karena belajarnya ya yang administrasi. Administratif gitu ya. Administratif gitu. Ya mungkin kemudian dari 2000 sejak 92 bergabung itu mungkin di sekitar 6 kah kalau tidak salah itu baru saya kemudian di hire jadi staff begitu ya. Staff ya saya menangani keuangan di sini mulai dari volunteer sampai dengan jadi staf keuangan sampai jadi manajer keuangan. Dan manajer keuangan baru saja jadi direktur gitu. Artinya itu proses yang panjang. Jadi kalau bicara organisasi, saya kemudian memahami begitu bagaimana sebuah organisasi itu bisa diurus. Karena pertama saya punya background apa itu manajemen secara khusus, pengalaman diurus keuangan dan organisasi apa namanya non governance itu ya, atau organisasi bukan pemerintah atau organisasi nirlaba. Kemudian by doing gitu ya, berproses baru saya kemudian juga belajar karena proses interaksi yang menarik di dunia NGO itu adalah proses bagaimana kita bisa belajar dengan orang lain. Itu sebenarnya yang kemudian membentuk saya sebenarnya. Akhirnya saya memilih untuk tetap stay di lembaga ini dalam kurun waktu yang cukup panjang begitu, walaupun memang juga berbagi juga dengan lembaga-lembaga di lain ketika bekerja. Tapi PPMA ini sudah menjadi rumah begitu ya. Jadi mulai dari 88 itu lembaga ini mulai diorganisir gitu ya. 89 itu terbentuk. Kemudian 92 itu 89 lembaga ini mulai berjalan. Nah, itu saya belum ada. Saya baru ada di sini tuh setelah 92 sekitar 92 itu baru saya bergabung di sini. Nah mulai dari YKPHM jadi proses berubah organisasi ini bentuknya itu atau namanya juga dari YKPHM kemudian menjadi LPPMA. Nah itu tahun 1997. Setelah itu 1997 kemudian berubah lagi menjadi PT PPMA itu di tahun 2001. Nah, jadi memang kemudian dari sisi kepemimpinan juga pergantian kepemimpinan ya ini mungkin kepemimpinan keempat ya generasi keempat mungkin di lembaga ini gitu. Saya keempat atau ketiga. Jadi sebelumnya sebenarnya sudah ada ganti Pak Sadrak baru Pak almarhum Pak Edi, setelah itu saya gitu. Ya mungkin setelah saya akan ada lagi yang lain gitu menggantikan untuk melanjutkan lembaga ini gitu. Luar biasa berarti ini dari tadi kalau yang saya catat ini dari tahun 89 pertama. Iya. Itu pertama YKPH ya? YKPHM waktu itu dan nanti tahun 1997 berubah jadi LPPMA begitu ya, namanya. Betul. Dan 2001 dia menjadi PT PPMA. Perkumpulan terbatas untuk pengkajian pemberdayaan masyarakat adat Papua. Berarti ini sudah hampir berapa tahun 30 dan semua 30 ya Pak? Sudah lewat 30. Sudah 30. Ya 35 mungkin ya. Iya. Kurang lebih begitu. Berarti Mama ini melihat dinamika yang terjadi juga sekarang semakin banyak LSM lembaga-lembaga nirlaba yang juga semakin banyak di tanah Papua. Ya. Mungkin Mama punya pandangan bagaimana bisa eksis sampai saat ini. Mama sebagai direktur, mungkin pandangan bagi teman-teman yang juga mungkin baru masuk ke dalam dunia LSM. Ya,
Baik, ya bagaimana menjaga lembaga ini ya, bukan lembaga ini tapi kerja-kerja kita dalam kerja gerakan begitu, kerja gerakan, karena kita memang hampir semua kawan-kawan NGO itu bekerja, kita merepresentasikan dari mandat sosialnya ya, dari setiap masyarakat adat. Nah kita istilahnya bukan menggantikan, tapi coba mengakomodir begitu, menjadi bagian dari ruang untuk berkomunikasi dengan kelompok kepentingan lain gitu, ya untuk perpanjangan tangan, tapi juga sebaliknya membuka ruang itu juga bagaimana masyarakat juga bisa terlibat sebenarnya untuk supaya suara mereka juga bisa tersampaikan gitu ya. Sehingga memang dibutuhkan sebenarnya lembaga-lembaga NGO ini secara khusus atau LSM di tanah Papua ini untuk terus memperkuat dirinya gitu ya, memperkuat dirinya. Nah, memang selain konsistensi, mungkin saya bicara merujuk kepada lembaga kita, ke PT PPMA ini, memang pertama kan kita bekerja pada visi yang jelas sebenarnya, visi misi yang jelas. Yang memang dari tahun ke tahun lembaga dia boleh berubah, namanya berubah, tapi isu yang kita kerjakan itu tetap sama, bicara masyarakat adat gitu ya. Masyarakat adat itu tidak terlepas bicara kepada subjeknya ya, tapi kita bicara hal-hal yang berkaitan dengan objek yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat adat. Jadi bicara masyarakat adat atas tanah, hutan, sumber daya alam, atas hak-haknya, kebebasan dia berpendapat, tapi juga dalam kelompok masyarakat adat juga bicara soal laki-laki, peran laki-laki, bicara soal perempuan, bagaimana ruang-ruang demokrasi juga di masyarakat adat itu menjadi ruang yang bisa terkonsolidasi dan kemudian juga menjadi ruang untuk bagaimana menyampaikan aspirasi mereka, tapi juga untuk mengembangkan kreativitas mereka sebenarnya. Nah, oleh sebab itu memang kerja kita secara khusus NGO ini pertama itu adalah ya memang konsistensi terhadap visi misi kerja kita menjadi penting. Jadi kita tidak boleh istilahnya perubahan ini banyak seringkali kalau kita ikuti itu begitu cepat begitu, harus perubahannya gitu. Tapi kalau kita mengikuti arus perubahan itu kadang-kadang kita ini dengan transformasi yang bisa kita masuk tapi yang ada hubungan dengan kepentingan kita gitu. Kepentingan kita. Sehingga itu dibutuhkan tadi inovasi gitu ya. Sehingga memang kadang-kadang kita melihat kan kita bekerja di masyarakat adat, kita masih mengikuti arus kesesuaian yang ada di masyarakat terkait contoh seperti informasi apa yang bisa diterima oleh masyarakat adat, sehingga walaupun zaman ini kita bicara sudah zaman IT ya, kecanggihan, tapi kita bisa mengikuti. Tapi hal yang lain juga saya pikir media-media ini menjadi penting karena ya hari ini kan kita bicara bagaimana memanfaatkan handphone ini menjadi bagian dari alat komunikasi tapi alat untuk menyampaikan juga informasi-informasi penting. Nah, sehingga memang diperlukan juga tadi inovasi-inovasi yang lain gitu. Nah, kemudian juga dalam hal berkaitan dengan inovasi dalam hal ekonomi gitu ya, pengembangan ekonomi masyarakat. Nah, saya pikir contoh seperti bagaimana membangun marketing digital. Nah, ini hal-hal yang kita terbiasa dengan pasar konvensional begitu ya. Ada produk, pergi ke pasar, taruh, tunggu sampai pagi sampai malam gitu. Padahal sekarang orang sudah pada tingkat di mana dia di tempat dia bisa order saja kapan saja barang, tinggal dia pesan sesuai dia kepentingan. Iya, betul sekali. Nah, ini yang ruang-ruang ini saya pikir kesesuaian dengan itu perlu. Nah, mungkin itu yang kita memang perlu kembangkan ke depan juga berkaitan dengan karena kita bekerja basis di komunitas. Nah, ini kan banyak sekali produk-produk komunitas yang ya seperti tadi. Kadang kan kita anggap pasar ini juga kadang-kadang mempermainkan karena harga ini kan juga kadang ditentukan oleh kelompok lain gitu. Pihak yang mungkin ya dalam hal ini juga punya dia menguasai jaringan sehingga dia bisa menentukan harga dan kadang-kadang merugikan. Dan di bagian ini yang kita ada gap sebenarnya, kita tidak bisa memahami dengan baik atau mengikuti perubahan-perubahan itu dengan baik gitu ya. Nah, sehingga saya pikir dalam khusus untuk kerja-kerja kita di NGO mungkin bagian-bagian itu menjadi penting sehingga perlu perkuat lagi di tingkat organisasi kita berkaitan dengan ya kelompok istilahnya komsnya gitu ya, untuk bagian komunikasi supaya juga kita juga membantu mengedukasi masyarakat tapi juga menciptakan ruang yang bisa masyarakat akses begitu untuk mempromosikan produk-produk mereka. Nah, saya pikir itu menjadi bagian yang penting ya. Kita di PPMA juga mungkin belum terlalu, tapi kita pikir itu sudah menjadi kebutuhan. Kebutuhan dan memang harus mulai menyiapkan itu untuk
memasuki kemudahan-kemudahan yang ada yang ditawarkan juga dengan perubahan dari sisi digitalnya gitu ya, sehingga memang dibutuhkan juga orang-orang yang memang punya kemampuan di situ gitu. Nah, termasuk juga saya pikir pengetahuan dari pembelajaran proses pendampingan kita. Nah, kebanyakan kita masih basisnya laporan. Semua hasil kerja kita taruh jadi laporan, tapi kita belum bikin jadi produk pengetahuan gitu. Produk pengetahuan kan seperti ya menjadi buku atau bikin cerita video kayak begini gitu ya. Sehingga teman-teman lain juga bisa bisa berbagi cerita pembelajaran itu kepada yang lain. Nah, ini yang kadang-kadang masih terbatas juga di kita gitu ya, di BPMA, tapi kita melihat ini bagian dari bahan-bahan dasar kita itu sudah ada, tinggal kita butuh bagaimana kembangkan itu gitu, sehingga hasil dari produk pengetahuan itu kemudian juga bisa berbagi menjadi pembelajaran untuk kerja-kerja pengorganisasian. Nah, kemudian hal yang berikut dalam kerja-kerja kita di NGO itu yang kita melihat dengan tantangan hari ini Papua itu, kita harus lihat bahwa kita harus bagaimana membangun kolaborasi dalam bekerja gitu ya, bekerja dengan kawan-kawan gitu dalam mitra kerja itu sendiri. Tapi hal yang penting itu bahwa kita harus ada orang yang bekerja di basis gitu, di lapangan gitu, untuk memperkuat proses pengorganisasian masyarakat adat. Karena kita ya tadinya kita berpikir bahwa masyarakat adat ini ruang yang masih tertutup, tidak mudah, tidak semua orang bisa akses ke dalam. Tapi sekarang sudah tidak kayak begitu. Sekarang itu bahwa masyarakat adat itu bagian dari areal istilah jalan tol yang semua orang bisa masuk kapan saja gitu, dan bisa berinteraksi dengan mereka, bernegosiasi dengan mereka. Nah, itu yang kadang-kadang kalau di beberapa tahun yang lalu sebelum tahun 2000-an itu, sebelum OTSUS itu, saya pikir kerja ini terarah gitu. Posisi kawan-kawan ini menjadi orang yang ditanyakan oleh masyarakat, kemudian juga mengarahkan gitu. Tapi sekarang saya melihat sudah tidak kayak begitu lagi. Sehingga memang kerja kita selain tadi saya bilang soal membagi peran, kolaborasi, jadi ada kawan-kawan yang memain untuk advokasi, kebijakan dan lain-lain. Tapi ada yang memang harus bekerja untuk memperkuat masyarakat di basis dalam proses-proses pengorganisasian. Proses pengorganisasian di masyarakat supaya ada ruang untuk berdiskusi juga dengan masyarakat, tapi juga memberikan masukan, arahan kepada masyarakat, karena ya perubahan hari ini yang masuk ke masyarakat itu kita tidak hitung lagi jam, kita hitungnya detik sekarang. Dia akan bertemu dengan orang baru di mana saja, itu sudah begini. Apalagi menggunakan alat ini. Jadi transaksi itu bisa terjadi di mana saja. Bukan saja yang dulunya kita berharap ketika orang bicara tentang tanah, hutan, masyarakat adat, bicara di para adat. Sekarang bukan di para adat lagi. Itu sudah akan semakin susah, dan itu akan mempermudah, mempercepat proses-proses peralihan hak sebenarnya gitu. Dalam kerja-kerja kita. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat, kita seperti kita bicara kita berjuang, tapi kekalahan tuh kita yang alami gitu. Kita melihat ini kayaknya bola masuk kembali ke gawang ini. Ini permainan kita seperti apa? Jadi memang kita harus merubah strategi kita dalam beradvokasi, tapi strategi membangun jaringan itu penting. Strategi membagi peran itu juga memang harus dilakukan gitu bersama-sama untuk membangun harmonisasi, tapi dinamisator dalam kerja-kerja kita berjaringan dalam memperkuat kerja-kerja kita di masyarakat gitu. Saya pikir itu hal yang mungkin dalam pengalaman di organisasi menjadi penting, tapi juga hal yang tidak kalah penting adalah bahwa ya ini bagaimana regenerasi pengetahuan-pengetahuan ini diturunkan kepada masyarakat. Nah, ini selama ini kan dalam kerja kita ini kan kita bicara basis pengorganisasian, pemetaan wilayah adat. Ini kerjanya ketemu laki-laki semua ini. Dan itu ya pasti pemegang kekuasaan semua yang kita ketemu, tapi pengetahuan itu justru kita lihat ada gap ini terjadi di masyarakat, karena ketika orang-orang tua itu mulai tidak ada, ini pengetahuan ini jadi tidak tersalurkan ke masyarakat, karena ruang itu tertutup juga di masyarakat. Karena ya orang sekarang kan ya di masyarakat itu kan kita bicara dalam konteks komunal rights itu, dalam hak-hak komunal itu, tadinya itu kan orang bicara semua hal itu kan putuskan di para adat. Nah, ketika mereka tidak punya para adat, yang terjadi ya putusnya di jalan-jalan itu kadang-kadang. Nah, tapi dalam banyak hal juga kita melihat itu bahwa
Dan ketika bicara masalah tanah, itu hanya duduk itu para tua-tua adat saja, pemegang hak itu. Sementara anak-anak muda tidak tahu gitu. Nah, sehingga dengan proses pemetaan itu bagian lain dari proses di mana kita juga menjadikan ruang itu menjadi ruang edukasi. Nah, selain orang-orang tua, tapi anak-anak muda juga harus terlibat supaya ya pengetahuan itu turun dari mereka tuh orang-orang tua itu langsung turun kepada anak-anaknya. Selain dengan proses kita mendokumentasikan, nah, hasil dokumentasi ini kan kemudian menjadi bagian dari dokumentasi yang kemudian bisa juga dikembalikan kepada masyarakat. Yang kalau kita bilang tadi dalam konteks mengelola produk pengetahuan, nah ini kemudian bisa menjadi bagian dari dokumentasi dari masyarakat itu sebenarnya yang harus dikembalikan kepada masyarakat supaya pengetahuan itu tidak hilang gitu. Jadi kalau orang-orang tua pergi, tapi paling tidak pengetahuan itu sudah turun dalam dokumen-dokumen yang kemudian anak-anak itu bisa pelajari lebih lanjut gitu. Nah mungkin itu yang kita lihat menjadi penting, termasuk juga dengan bagaimana keterlibatan perempuan gitu. Nah selama ini kan itu agak susah sekali perempuan terlibat bicara masalah tanah karena seperti bahwa kita ini kan Papua ini kan masih mengikuti garis keturunan laki-laki ya, patriarki itu ya. Jadi dominasi laki-laki itu memang besar sebenarnya. Kita hadapi itu. Jadi ketika perempuan dulu bicara tanah nanti mereka balik lihat kita tuh dengan mata yang tuh kalau begitu tuh. Jadi ya urusan kalau bicara pemetaan tuh tanah-tanah adat itu ya laki-laki yang berdiri, tapi hal yang lain yang sebenarnya kita juga lihat bahwa posisi perempuan itu bukan tidak penting di masyarakat. Posisi perempuan itu penting. Nah makanya dalam kerja-kerja kita pengorganisasian ini salah satu bagian lain yang kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat adat gitu. Edukasi masyarakat adat dalam arti ya ini kesalahan sekali kalau kemudian laki-laki bilang perempuan tidak penting begitu. Karena mana ada kau punya keturunan masa depan generasi ini untuk waris tanah ini kalau kau tidak menghargai perempuan. Itu proses-proses konsolidasi yang memang kita lakukan dengan tidak ada anak yang kau bikin sendiri gitu. Itu juga bagian dari istilahnya ini kan hubungan laki-laki dan perempuan baru ada keturunan. Bagaimana kau bicara tentang masa depan wilayahmu atau masa depan anak-anakmu tanpa kau bicara dengan kau punya istri. Sehingga kita bicara dalam konteks bagaimana kedudukan perempuan itu harus dihargai gitu. Karena perempuan artinya bahwa posisi perempuan itu sangat penting dalam bicara tentang kelangsungan kehidupan itu sendiri. Nah bahkan dalam konteks nilai juga saya sampaikan bahwa ini kehancuran yang sedang dialami hari ini oleh orang-orang Papua secara khusus. Ini bagian dari kerusakan yang terjadi yang paling kecil itu dalam keluarga ini. Kalau kita mau motret gitu, melihat. Karena ketika penghargaan itu tidak dilakukan terhadap perempuan, yang terjadi kita lihat kerusakan terhadap anak-anak. Ketika bapak tidak menghargai mamanya, mama saat dia mengandung anak, dia kan juga, itu kan berpengaruh terhadap gen itu sendiri. Jadi ya anak-anak itu kemudian jadi mentalitasnya itu tidak terbangun dengan baik. Artinya secara psikologi hal-hal itu juga kita kemudian mulai harus kita kasih tahu ke masyarakat gitu. Jadi bukan sekedar menghargai perempuan karena kita takut tanah itu beralih, bukan soal itu. Tanah sudah pasti itu tetap akan diturunkan kepada anak-anaknya. Tapi bagaimana kelangsungan generasi dalam mempertahankan tanah warisan itu bukan bicara setelah anak itu lahir, tapi bagaimana nilai-nilai itu ditanamkan bahkan sebelum dia dilahirkan menjadi masih akan jadi bayi atau calon bayi, itu sudah mulai dibangun itu pemahaman-pemahaman itu sehingga hubungan dengan bagaimana laki-laki itu menghargai perempuannya itu menjadi penting begitu. Jadikan dia ratunya dan itu akan membuat dia akan mengurus anak-anak itu dengan baik dan anak-anak itu akan menjadi generasi yang perkasa di tanahnya. Kalau itu tidak dihargai, dia sakit hati. Besok dia lahir anak-anak itu anak-anak yang mentalitasnya juga hancur itu. Jangan berpikir bahwa tidak berpengaruh, sangat berpengaruh. Karena apa? 9 bulan dia mengandung, bagaimana semua kesakitan dia alami, apalagi tekanan secara psikologi, tidak dihargai, itu semua turun
ke dalam gen anak itu. Dan dia pun lahir, dia akan jadi anak yang model kayak begitu juga. Dan itu sebenarnya bagian dari proses yang sebenarnya juga kita bangun juga dengan masyarakat dalam, kita bicara rekonsiliasi masyarakat adat itu. Nah, rekonsiliasi masyarakat adat yang perlu kita bangun dalam rangka bagaimana membangun masa depan Papua, itu mulai dari kita sebut dengan 3 as. 3 as itu, jadi rekonsiliasi dengan Allah sebagai penciptanya itu menjadi penting dilakukan. Itu bicara tentang kembali kepada tujuan gitu. Terus rekonsiliasi dengan adat itu juga penting dilakukan karena memang kita tidak bisa bilang bahwa adat itu sesuatu yang mistik gitu ya. Hanya menyangkut karena adat itu bicara tentang apa? Gambar diri sebenarnya. Jati diri dia gitu. Kenapa saya sebut saya orang Jayapura, orang Tabi? Karena itu bicara tentang jati diri saya sebenarnya. Adat itu adalah unsur-unsur itu. Bicara tentang identitas gitu. Nah, kemudian jadi rekonsiliasi dengan adat itu menjadi penting dilakukan, tapi juga dengan alam. Hari ini kita bangga jadi orang Papua, saya punya tanah yang luas, hutan yang kaya, punya emas, tapi apa kok nasib? Sehingga rekonsiliasi dengan alam itu jadi bagian yang harus dikerjakan gitu. Harus dilakukan. Terus yang S-nya itu dengan sesama. Sesama ini kita bicara dengan siapa? Sebelum kita bicara dengan orang luar, orang yang berbatasan dengan kita bicara dengan kita sendiri dulu. Bahkan dengan diri kita, dengan paling tidak dengan istri kita, hubungan terdekat. Bahkan kita bicara dengan kampung, itu dengan hubungan-hubungan marga. Terus kita bicara dengan batas, itu antara kampung. Bahkan kita bicara batas antara suku. Sehingga proses-proses pemetaan ini bagian dari proses rekonsiliasi ini dilakukan. Tapi yang selama ini belum kita lakukan adalah itu dengan sesama ini. Sesama ini kita harus korek mulai dari dalam rumah gitu. Paling tidak Ondoafi, kepala sukunya. Karena mereka akan mewariskan calon-calon pemimpin. Tapi kalau kehidupan ini jadi kacau, dasar-dasarnya kacau, ini dipertanyakan. Karena dalam banyak kasus kita melakukan penelitian, survei itu, ke depan Papua sebenarnya kita sudah mengalami transisi kepemimpinan secara adat juga. Karena kedudukan para Ondoafi, kepala suku itu bisa beralih kepada perempuan sebenarnya. Kalau ini tidak diperbaiki. Karena nanti yang akan mewarisi generasi selanjutnya mewarisi tanah ini, itu bukan keturunan laki-laki, itu akan keturunan perempuan yang akan mewarisi. Karena apa? Laki-laki semua keturunannya habis karena persoalan-persoalan yang tidak diselesaikan. Nah itu. Sehingga konsolidasi ini menjadi bagian yang kita anggap penting dan itu harus dikerjakan secepatnya gitu, diselesaikan gitu dalam masyarakat adat gitu. Nah itu bagian-bagian dari pesan-pesan yang kalau kita dalam proses pemetaan kita jalan, kita bicara ini, kumpulkan tua-tua adat, kita bicara bagian ini untuk ini harus diselesaikan, harus dikerjakan gitu oleh adat. Dewan-dewan adat, makanya beberapa pertemuan dengan dewan adat saya bilang jangan bicara masalah politik, stop bicara barang itu. Politik kamu bicara ke depan baru ini barang ini siapa yang bicara, siapa yang ngurus barang ini gitu. Iya, benar-benar. Kamu harus urus barang ini karena ini perasaan bagian ini bagian yang benar-benar sangat urgent gitu. Kalau tidak kita kerjakan ya kita bicara tentang genocide, kita bicara tentang depopulasi. Itu sudah di depan mata memang, bukan depan mata, sudah memasuki fase itu. Dan itu serius. Sehingga kita tidak hanya bicara lempar kesalahan keluar, tapi ada bagian yang harus kita kerjakan di dalam gitu. Dan selesaikan ini. Ini dasar-dasar yang harus diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, tidak usah mimpi masa depan, tidak ada masa depannya. Gitu. Baik Ibu. Ini sangat dalam sekali perbincangan kita saat ini. Dan memang tadi Mama ceritakan ini, kalau saya giring dari LSM ini kan, ini adalah representasi. Kita ini adalah representasi masyarakat itu. Nah, bagaimana tadi yang saya kutip dan saya catat ini Ibu, bagaimana itu basis itu harus kita bentuk. Nah, sebelum sampai dari tadi bagaimana pendampingan di masyarakat ya itu harus ada basis. Dan basis ini saya pikir saya ingin tanggapan bagaimana kita memunculkan reorganisasi untuk anak-anak yang saat ini, anak-anak seperti saya, anak muda, bagaimana untuk bisa kita mendapatkan nilai, mempertahankan nilai seperti yang Mama kalian jalankan ini. Saat ini Mama kalian sudah menjadi
nilai yang tumbuh sejak mama kalian bekerja itu bagaimana itu bisa ditransfer ke anak-anak saat ini? Karena saya melihat tadi mau berbicara banyak sekali bagaimana harus melahirkan pemimpin terhadap tanah Papua ini, tapi bagaimana itu bisa terbentuk dalam anak-anak muda saat ini, karena saat ini kita harus tidak pulang ke kampung lagi, tinggal kota saja, begitu saat ini. Itu waktu habis untuk hal-hal yang tidak, saya pikir tidak bisa memikirkan tanah ini. Nah, bagaimana mau tanggapan, mau pandangan untuk anak-anak muda saat ini? Kira-kira. Oke, iya mungkin baik. Saya melihat bahwa memang panggilan terhadap generasi itu menjadi bagian yang penting. Gitu. Ya memang dalam kerja-kerja kita sekarang itu adalah tadi bagaimana menciptakan ruang yang nyaman bagi masyarakat sebenarnya di kampung gitu, supaya bisa panggil ini anak-anak yang ada jalan di luar untuk pulang gitu ya. Iya. Untuk pulang ya. Mungkin beberapa praktek-praktek yang coba kita lakukan tuh ya seperti tadi, bagaimana menciptakan narasi yang positif gitu tentang kampung. Selama ini kan orang bicara tentang kampung itu hal-hal yang negatif. Nah, tapi sekarang media ini kan punya pengaruh penting sebenarnya juga. Jadi dengan coba membuat cerita-cerita menarik tentang kampung, apa yang kampung punya begitu, buat bangun kebanggaan dan rasa cinta terhadap kampung gitu. Ya, mungkin beberapa pengalaman dengan teman-teman, kita coba mulai dengan macam melatih jurnalis kampung gitu, menggunakan media yang ada untuk cerita tentang kampungnya, cerita tentang kampungnya, apa yang dipunyai oleh kampung, siapa tuh katakan orang tabih gitu ya. Iya. Apa yang kau bangga? Kalau kau jadi orang tabih, kau mau bangga? Apa yang kau bisa bangga gitu dengan kau punya gitu. Nah itu bagian dari proses yang kalau kita bicara dalam konteks rekonsiliasi tadi, itu bagian dari kembali membangun kecintaan terhadap apa yang kita punya. Iya, benar. Karena ya kalau kau tidak bisa mencintai orang lain punya, kau tidak bisa menjadi orang hebat dengan kau menggunakan pengetahuan orang lain. Kau bisa menjadi orang hebat dengan kau menggunakan semua pengetahuan yang kau punya gitu. Oleh sebab itu, pengetahuan sekuler yang kau belajar hari ini mulai dari SD sampai ini, ya itu hanya untuk melengkapi hal-hal untuk kita melihat dunia yang lain. Tapi menjadi bagian yang menjadi manusia sejati, bagaimana menjadi orang yang berkarakter, punya jati diri, kau harus kembali belajar pengetahuan tentang kampung. Harus kembali belajar pengetahuan tentang kampung. Dan harus bangun kebanggaan itu, karena kau tidak bisa menjadi orang yang hebat kalau kau hanya menggunakan pengalaman orang laying, semua yang orang lain punya. Kau belajar, kau hanya mengagumi orang lain selama kau tidak mengagumi tentang dirimu. Tidak bisa. Kau tidak bisa bersaing, kau tidak bisa berkompetisi kalau kau selalu menggunakan pengalaman orang lain. Kau harus bangkit dengan apa yang ada pada dirimu. Yang tadi Kak Ibu bilang soal bangun rekonsiliasi dengan Tuhan apa? Tidak ada sesuatu yang salah yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menempatkan kau jadi orang ini, jadi orang ini. Itu Tuhan punya sesuatu, dia punya rancangan sebenarnya. Dan kita harus tahu bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang baik, gitu. Rancangan yang luar biasa. Itu yang kadang-kadang kita tidak bangun, kadang-kadang kita merasa minder. Sebagai generasi, saya mending jadi orang ini. Terpakai orang-orang kayak begitu. Kita tahu tidak pakai orang kayak begitu. Harus bangun kecintaan terhadap apa yang kau punya. Terus yang kedua adalah harus belajar menghormati orang tuamu. Mungkin kau anggap kau orang tua telah sekolah, tapi kau harus belajar itu. Karena itu kau tidak bisa. Karena ini hubungan dengan mandat kau mau pegang itu mandatnya siapa. Kau harus bangga dengan kau orang tua dan duduk bicara dengan mereka. Banyak orang-orang tua itu ada banyak sekali, mereka punya cerita-cerita baik itu, mereka tidak bisa cerita tentang sejarah itu tidak bisa cerita sembarang. Mereka akan lihat anak ini nih dia hidup bagaimana, dia karakter. Nanti lihat kalau anak-anaknya dia dengar-dengaran, baru dia bisa kasih sesuatu itu yang berharga kasih ke dia. Kalau tidak, dan dia bilang, kok jalan sudah putar kayak begitu. Tapi kalau kau belajar mulai menghormati, buat mereka senang dengan apa yang kau bisa bikin gitu. Buat mereka bangga dan tidak menyesal sudah melahirkan kau.
Itu harus dilakukan oleh anak. Itu wajib, itu hukumnya itu. Karena firman Tuhan bilang begini, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Tanah itu berikan dulu, itu perjanjian abadi, turun temurun. Mulai dari leluhur kita turun kepada nenek tete kita, turun kepada orang tua kita, dan kemudian itu ditinggalkan kepada kita. Kalau kita tidak belajar menghormati ini, jangan kita berharap akan mendapatkan berkat itu. Itu berkat keturunan, itu berkat warisan. Jangan kita pikir warisan itu uang dan segala macam, tidak. Pengetahuan itu juga bagian dari warisan yang akan diturunkan kepada kita. Tapi itu tidak bisa turun dengan seketika. Untuk turun itu dia butuh proses. Kepercayaan itu harus dibangun. Kita pikir membangun kepercayaan itu dengan orang lain itu penting. Dengan keluarga juga penting. Dengan orang tua itu penting juga. Karena kalau kita bangun itu dengan orang tua, dia akan meninggalkan kita berkat. Mau seburuk apapun orang tua kita, tapi dia akan meninggalkan. Di dalam hatinya tidak ada orang tua yang berpikir sesuatu yang buruk terhadap anaknya. Mungkin itu yang harus dikerjakan menurut kakak ibu untuk anak-anak itu bagian itu. Dan yang ketiga tadi itu kakak ibu punya beberapa pengalaman dengan ada adik-adik yang mungkin sudah selesai kuliah. Itu ada yang sampai 5 tahun itu tidak dapat pekerjaan. Gitu. Mereka sudah tes sampai berapa kali. Mereka pas datang ke kantor kakak ibu coba cerita lagi tentang proses soal hubungan dalam konteks tadi ya keluarga mereka begitu ya. Tapi itu ada beberapa adik-adik kayak katakan ada yang dari Sorong, Raja Ampat, beberapa dari luar, ada dari Merauke datang. Kakak ibu cerita tentang coba kembali selidiki, bilang kalian punya orang tua soal cerita kamu sejarah itu seperti apa. Apakah dulu pernahkah tidak kalian punya leluhur itu atau orang tua dulu pernah terlibat dalam konflik-konflik ini kah tidak? Perebutan tanah, dusun, atau jabatan dalam adat. Coba cek bagian itu. Karena kalau itu ada persoalan situ bisa jadi ini bagian yang tertutup begitu. Berkat itu. Berkat tadi kakak ibu bilang berkat keturunan. Warisan. Coba dicek. Dan beberapa itu mereka melakukan itu. Pas kayak gini, oh betul, iya kalau gitu bilang itu yang didoakan. Mereka melakukan investigasi langsung. Dan mereka lakukan itu, dan itu tidak ada pilihan lain, memang harus diselesaikan. Selesaikan ya, untuk proses itu kan butuh proses panjang sebenarnya. Benar, untuk penyelesaian itu pasti tidak mungkin ini, tapi ada hal yang memang harus dilakukan berkaitan dengan ya ini kan rata-rata kita orang Papua punya cerita sejarah perkembangan berpindah-pindah ini kan pada banyak hal yang terjadi dalam perjalanan ini. Nah ini yang perlu orang tua itu disampaikan ke orang tua untuk proses-proses itu harus dilakukan proses konsolidasi atau penyelesaian konflik-konflik itu. Nah, tapi untuk kalian ada tua adat di situ, kalau punya kepala suku atau orang tua berdoa bikin pengakuan berdoa itu yang harus putuskan. Harus diputuskan. Dan minta pendeta mereka berdoa, tapi Bapak dong berdoa dulu secara khusus, pengakuan itu harus jalan dulu baru nanti pendeta berdoa. Mereka pernah melakukan itu. Setelah lakukan itu dapat telepon sudah bisa kerja. Dapat hidayah langsung. Dan saya melihat oh iya ya ini bagian-bagian ini yang memang menjadi penting dan itu tapi juga dengan pesan tadi. Tapi tetap kamu punya kunci adalah harus hormati orang tua. Itu wajib. Betul. Yang namanya anak itu wajib hormati orang tua. Itu nilai-nilai, itu hukum-hukum yang kita belajar, mau di mana saja, di tempat mana saja kita letakkan, mau di kampung kita hormati, kita punya onduafi gitu ya. Kalau di luar dari kampung, ya siapa orang-orang yang dituahkan itu harus kita hormati. Dan itu nilai-nilai itu saya pikir juga di dalam kita di NGO juga itu bagian lain. Karena kita bicara basis masyarakat adat, ya tidak mungkin kita bekerja di nilai lain, kita harus bekerja di nilai-nilai itu juga, gitu. Karena itu ya itu nilai universal sebenarnya. Tidak hanya berlaku khusus di komunitas, tapi berlaku umum sebenarnya. Dan hubungan-hubungan yang kita bangun selama ini juga terikat pada hubungan-hubungan itu. Menghargai, menghormati, menjaga. Dan ya, jadi seperti itu. Jadi terhadap anak-anak muda, saya pikir itu yang kita kerjakan. Terus juga termasuk dengan saya pikir juga pendidikan lokal itu menjadi penting juga ya. Pendidikan adat itu, sekolah adat dalam arti ya bukan seperti supaya harus ada dapat ijazah dan lain-lain, tapi mungkin kayak pas liburan itu bisa ada kelas khusus yang dibikin di kampung
Terus minta Ondoafinya bicara masalah tanah, dibicarakan. Kita punya batas-batas tanah, contoh kayak di kampung ya biasa kan ada Ondoafi dengan perangkatnya ya. Ada bagian yang akan bicara masalah tanah. Nah kita di kampung ini marga-marga ini, nah ini kita punya batas tanah itu di mana? Nah itu mereka harus cerita tapi juga jalan ke hutan, itu bisa ditunjukkan. Saya melihat posisi adat itu memang ya biasa Ondoafi bilang bahwa di atas mereka tidak ada yang lain, hanya ada Tuhan. Jadi nah itu artinya mandat di bumi ini memang dikasih ke orang gitu, kasih ke mereka untuk mengatur, sehingga ya penghargaan, penghormatan terhadap mereka menjadi penting. Tapi hal yang lain ya terhadap para Ondoafi juga, kakak ibu juga melakukan kerja-kerja berkaitan dengan proses rekonsiliasi para adat, itu juga dilakukan kakak ibu. Itu dengan melalui proses kita bilang, kalau saya baru mulai jalan di kita punya lembah ya, itu dengan kita bilangnya salep itu rumah pertemuannya para Ondoafi begitu ya, tempat pertemuan adat itu. Nah itu bilang salep berdoa, salep itu untuk tempat jadi berdoa, dan itu hanya para tua-tua adat. Dan saya bicara masalah bagian-bagian ini harus diselesaikan oleh mereka. Soal tadi rekonsiliasi dengan beliau di atas, dengan alam juga. Karena kamu kompromi selama ini menggunakan kekuatan alam juga, itu menyebabkan juga banyak kerusakan juga di kampung. Karena akhirnya kita baku kasih hancur sendiri toh. Karena semua orang memegang kekuatannya gitu. Dan saya bilang itu berarti kamu sedang bicara tentang ya kamu tidak akan hidup untuk menguasai tanah ini lagi. Karena ini tanah ini otomatis akan beralih kepada orang lain. Karena ya kita masing-masing sudah pasang jerat, kita masing-masing sudah merencanakan untuk menghabisi satu sama lain. Benar. Nah, gitu. Jadi itu yang harus diselesaikan oleh adat. Dengan apa? Ya kamu harus berdamai dengan beliau di atas dulu, baru barang-barang itu kamu harus pindah kembali ke dia tempat. Tidak boleh tinggal di kampung, tidak boleh panggil barang-barang itu tinggal di kampung. Supaya kita bisa menikmati hasil dari tanah ini. Kalau tidak, ya tanah ini menjadi terkutuk. Karena kamu salah menggunakan alam ini. Iya. Karena alam itu bukan Tuhan. Alam itu bagian dari ciptaan. Yang diciptakan memang dalam proses penciptaan, kalau kita kembali kepada Alkitab, ya mereka yang diciptakan lebih dulu. Baru kita yang terakhir dari penciptaan Tuhan. Tapi mandat Tuhan kasih kepada kita. Tapi ini kompromi yang kita lakukan dalam kesalahan yang kita tidak melihat bahwa ini kemudian menciptakan ganjaran kepada keturunan kita. Banyak sekali perempuan-perempuan, mama lahir anak tapi habis anak-anak itu. Karena apa? Ya harus tumbalnya. Kamu hidup dalam kejahatan, dan itu Tuhan menentang itu sebenarnya. Dan itu bagian lain yang kakak ibu bicara dalam proses saya berdoa ini adalah proses, ini bagian yang kamu harus selesaikan dan tidak bisa diselesaikan oleh anak-anak. Karena ini bagian dari ikatan perjanjian. Dalam sebuah perjanjian itu, yang bisa membatalkan hanya yang bersangkutan yang melakukan perjanjian itu. Kalau dia tidak ada, ya berarti dia keturunan siapa? Itu yang bisa membatalkan. Kalau tidak, ya tidak bisa dibatalkan. Itu berlaku untuk turun-temurun. Makanya kita hanya bangga, punya segala macam, tapi tidak bisa menikmati. Ya semua tertutuplah untuk kita. Dan itu yang sedang dikerjakan juga Ibu dengan para tua-tua adat. Kita khusus di Lembah Grime itu, ya karena kebetulan kakak ibu orang Lembah, jadi kakak ibu mulai bicara di situ, kasih latih diri untuk bicara keras di situ dulu. Karena di orang lain mungkin saya bicara toh. Jadi biasa kakak ibu masuk bicara dengan bahasa begini, karena saya anak perempuan. Jadi hanya anak yang bisa bicara kesalahan orang tua. Tapi kalau bukan anak, saya tidak bisa bicara. Kalau duduk sebagai perempuan, ya saya tidak bisa bicara lah begitu. Karena ini ruang laki-laki. Tapi karena saya anak perempuan, artinya saya bertanggung jawab untuk bicara kehormatan orang tua begitu. Karena kehormatan orang tua adalah kehormatan saya. Tapi kalau di luar saya akan jaga kamu kehormatan mati-matian, biar kamu salah pun saya akan tutup. Tapi di dalam rumah saya harus buka. Ini kesalahan kalian yang harus diselesaikan dan dibereskan. Jadi yang tadi bilang soal bagaimana ruang kakak ibu bisa masuk, ya pendekatannya pendekatan itu kakak ibu pakai. Kemarin kakak ibu marah orang-orang tua lagi di daerah Benei gara-gara kita bolak-balik bikin pemetaan, cuman sepangat saya belum ada kesepakatan. Saya bilang hari ini kita selesai, tidak akan lagi lanjutkan pemetaan di kampung ini. Kalau kamu bikin pemetaan, kamu taruh babi dulu.
Karena kemarin saya datang sebagai PTPPMA, tapi besok saya datang bukan PTPMA, sama kan sebagai perempuan adat saya datang. Kamu taruh babi situ. Baru nanti kita datang selesaikan bareng-bareng. Kalau tidak akan selesai. Saya kasih tutup barang ini. Macam-macam pulang dan pikiran. Ya memang kadang-kadang harus keras ke mereka juga. Itu tidak bisa ikut pemau juga. Iya, benar. Karena bagian dari edukasi bukan berarti bicara dengar saja ini, tapi harus kasih tahu hal-hal yang benar, walaupun itu menyakitkan, tapi harus sampaikan kepada mereka. Mengerahkan. Iya, karena ini ancaman kan sudah di depan mata, baru mereka tinggal bermain-main kayak bukan main untuk apa di sini gitu. Ini kita tidak lagi bermain-main gitu. Tapi kita serius gitu untuk membantu mereka. Nah itu hal-hal yang coba apa kita kerjakan, jadi termasuk pada anak-anak gitu. Ini memang the real pendampingan dan di masyarakat. Yeah. Abang ada ini? Melihat ini kan kita bicara kontekstual, orang Papua tuh masih patriarkal kan. Itu laki-laki yang selalu di depan bahwa menjadi leader dan berbicara. Tetapi bagaimana dengan kakak sebagai seorang perempuan, tantangan yang dihadapi di lapangan ketika ada di sana? Ya. Nah, tapi di beberapa wilayah yang lain, contoh seperti di Wamena, itu memang pengalaman pertama berdiri di tengah-tengah masyarakat, laki-laki yang, waduh, itu kakak butuh waktu untuk pelajari. Pertama berdiri di tengah-tengah masyarakat, laki-laki yang, waduh, itu kakak butuh waktu untuk pelajari. Proses bekerja di tengah-tengah masyarakat itu sudah cukup panjang ya. Dan ya mengenal karakteristik masyarakat itu menjadi bagian yang memang kakak harus lakukan sebelum proses itu berjalan. Kakak paling tidak pelajari dulu karakteristik masyarakatnya, terus harus tahu di mana pintu masuk untuk bisa bicara. Nah, tapi di beberapa wilayah yang lain, contoh seperti di Wamena, itu memang pengalaman pertama berdiri di tengah-tengah masyarakat, laki-laki yang, waduh, itu kakak butuh waktu untuk pelajari. Di Jayapura ya mungkin kakak sudah terbiasa, dan ruang itu secara tidak langsung juga dibantu disiapkan oleh masyarakat sendiri, mulai dari tua-tua adat kita. Dari awalnya mereka menolak, tapi lama-lama mereka melihat bahwa ya penting sekali juga posisi perempuan dalam menyampaikan hak masyarakat adat, dan juga dalam kolaborasi dengan semua pihak termasuk dengan pemerintah. Jadi kakak mulai terbiasa. Kalau Jayapura itu sudah menjadi wilayah yang kakak istilahnya round terus begitu ya. Jadi sudah mulai merasa lebih mudah gitu. Nah, tapi di beberapa wilayah yang lain, contoh seperti di Wamena, itu memang pengalaman pertama berdiri di tengah-tengah masyarakat, laki-laki yang, waduh, itu kakak butuh waktu untuk pelajari ini karakteristiknya bagaimana pintu masuk, bagaimana cara saya hadapi reaksi mereka gitu ya. Nah, itu pertama cuman kakak selalu berusaha, setiap kali pergi ke suatu tempat tuh kakak berusaha melakukan rekonsiliasi dengan tanahnya gitu. Yeah. Itu secara pribadi kakak lakukan itu, karena kakak kalau injak pertama di tanah, kakak harus kasih tahu saya siapa, saya dari mana, dan saya datang tujuannya apa di sini. Itu saya harus kasih tahu. Walaupun tidak ini, tapi saya harus melakukan itu untuk memberitahukan bahwa saya orang lain yang ada di tempatnya gitu, supaya dalam komunikasi itu bisa nyambung. Itu secara pribadi saya biasa melakukan itu. Dan untuk masuk dalam tahapan itu, saya pelajari dulu karakteristik orang-orang itu, saya baca dulu, atau paling tidak saya tanya dulu bagaimana cara merespon mereka, bagaimana menghadapi karakter mereka saat berdiskusi. Nah, sehingga dalam proses memandu diskusi itu saya lakukan gitu. Nah, saya lakukan, dan pertama saya harus bagaimana tahu dong bahasa paling tidak salamnya saya harus tahu gitu, pakai bahasa mereka. Yeah. Sehingga waktu saya masuk pertama, saya pakai salam mereka dulu. Artinya itu biasa orang kalau seperti gitu kan, waktu kita bilang salam, itu seperti sesuatu yang menjadi jembatan perantara gitu untuk masuk, sehingga ada ruang untuk kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Sehingga kita lakukan itu dulu dengan mereka. Setelah itu ya memandu proses diskusi dengan mereka, walaupun agak sedikit
garang juga mereka dalam bertanya, tapi ya harus bisa menghargai mereka gitu, hargai terus lalu mengatur apa tuh alur komunikasinya begitu dengan masyarakat. Dan ya saya merasa bahwa itu bagian-bagian nilai yang sebenarnya kita harus pegang. Jadi waktu kita datang memfasilitasi masyarakat, jangan kita selalu menganggap bahwa kita itu yang tahu semua gitu. Kita itu yang hebat, kita ingin mendoktrin mereka, tidak boleh. Kita harus datang pertama membuka ruang itu dulu. Kita harus dapat dulu dari diskusi, dari pancingan mereka dulu, baru pakai apa yang mereka sampaikan itu untuk masuk lagi. Supaya mereka tahu bahwa ini kan proses kita menghargai. Kita memulai dari apa yang mereka bilang, memulai dari apa yang mereka sampaikan. Jadi tidak selalu kita bawa datang bahwa semua dari yang pikiran kita lempar gitu, kayak orang juga akhirnya ya responnya itu. Karena ketika orang respon negatif, saya pertama karena dia merasa tidak dihargai gitu. Tapi kalau kita mulai dengan cara-cara mulai dengan cara merespon dengan memberikan salam, tapi mulai menggunakan apa yang mereka bilang. Oh Bapak ini tadi dia bilang begini, dia ini, itu akan oh ya berarti saya kan jembatan saja. Iya betul. Menghubungkan saja itu. Karena ngapain lu kasih putus jembatan begitu? Karena kalau lu kasih putus jembatan tidak terhubung lah gitu. Artinya nilai-nilai itu yang seringkali dalam diskusi itu kakak bangun seperti jadi membangun kepercayaan dulu dengan mereka bahwa saya bisa dipercaya oleh mereka untuk menjembatani komunikasi ini. Nah itu biasa memulai dengan hal kecil saja tadi, seperti kakak mulai dengan salam, bilang dengan bahasa mereka, sapa mereka dengan bahasa mereka. Nah ya itu begitu. Ya maksudnya untuk perempuan-perempuan muda saya pikir ya dunianya itu dunia yang menarik gitu. Menarik dalam arti ada ruang yang terbuka untuk kita belajar gitu. Belajar, terus kebebasan dikasih kepada kita untuk berekspresi. Kemudian juga kita berhubungan dengan banyak pihak, dalam hal ini dengan masyarakat adat yang sebenarnya secara tidak langsung kita punya pengetahuan itu bertambah sebenarnya dalam proses kita membangun jaringan-jaringan dan memfasilitasi proses diskusi dengan masyarakat. Kita semakin diperkaya sebenarnya. Sebenarnya kalau dilihat memang kakak ibu dulu tuh memang kosong sebenarnya, tapi dengan proses membangun komunikasi, diskusi dengan masyarakat, akhirnya pengetahuan itu juga bertambah, meningkat gitu. Dan nilai-nilai tadi harus tetap kita pegang untuk menghargai, membangun kepercayaan itu, dan ya tidak boleh mengeksploitasi dan memanfaatkan masyarakat mereka dengan kepolosan mereka. Iya. Nah itu yang selama ini kita lakukan, kakak ibu lakukan bahkan di Wamena atau di Merauke, juga di MAPI, termasuk dengan orang-orang yang keras pun kakak ibu rasa bahwa kakak ibu selalu bilang saya tidak punya kepentingan apa-apa, saya datang tujuannya adalah untuk proses membantu masyarakat, dan itu semua bisa jalan dengan baik gitu, walaupun dalam situasi yang tidak baik tapi bisa jadi baik gitu. Nah itu sebenarnya yang pertama, yang penting adalah tadi ya, tetap membangun kepercayaan diri kita bahwa kita bangga kalau bisa kerja untuk masyarakat gitu. Kita sudah dengar cerita sangat panjang, luar biasa dari kakak ibu Naomi, bagaimana perannya sebagai seorang perempuan di mendampingi masyarakat, memberi pendampingan, penguatan kepada masyarakat walaupun seorang perempuan dan mempunyai kapasitas yang begitu besar. Jadi saya yakin banyak perempuan juga yang bisa sama seperti tempuh kakak Naomi. Begitu. Closing statement, terima kasih. Yang saya kutip dari awal yaitu kita harus melakukan rekonsiliasi ke masyarakat. Bagaimana kita harus tahu apa yang jadi tujuan dari masyarakat itu. Kita datang, kita menjadi jembatan untuk masyarakat dalam aktivitas mereka di kampung, apa yang menjadi tujuan kita di sana. Terima kasih saya Cesario, terima kasih kakak Naomi, kakak ibu Naomi. Kita sudah bisa sharing bersama. Jangan lupa untuk saksikan Tumpu episode berikutnya. Saya Cesario, Bingkai Cerita Rakyat. Bye bye.